Halo teman-teman, jadi kembali lagi di sini bersama saya. Tak terasa ini sudah pertemuan kedua ya. Jadi pada pertemuan kedua kali ini kita kembali lagi akan membahas tentang persamaan diferensial. Namun pada pertemuan kedua kali ini tuh kita akan membahas 3 subtema. Jadi mungkin yang pertama kita akan bahas itu adalah persamaan diferensial yang mudah. Selanjutnya reduksi ke variabel-variabel terpisah, dan yang terakhir itu persamaan diferensial homogen. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita hanya akan membahas 3 subtema saja ya teman-teman. Kita langsung saja. Kita langsung ke persamaan PDB. Jadi, jika hanya ada satu peubah bebas, maka disebut persamaan diferensial P biasa atau bisa disingkat PDB. Jadi, contohnya kita bisa lihat dy per dx plus 4x y sama dengan 2e pangkat 2x. Yang kedua, d kuadrat y per dx kuadrat min dy per dx min 3y sama dengan sin x. Dan y dy min xy dikali dx sama dengan 0. Jadi itu tadi contoh dari persamaan diferensial biasa. Sedangkan kalau bentuk persamaan diferensial biasa itu, atau kita sebut saja biar mudah, kita langsung saja PDB gitu ya teman-teman. Jadi bentuknya itu dy per dx sama dengan fungsi x, y, di mana solusi atau penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut itu merupakan suatu fungsi eksplisit y sama dengan fx. Bentuk PDB order n itu bisa dilihat ya teman-teman. Di sini y pangkat n sama dengan fungsi x, y aksen, y double aksen sampai y pangkat n min 1. Kita lanjut. Yang menyatakan adanya keterkaitan antara peubah bebas X dan peubah tak bebas Y beserta turunan-turunannya dalam bentuk persamaan yang identik 0. Beberapa buku itu menuliskan persamaan ini tuh dalam bentuk F, X, Y, maksudnya fungsi F ya teman-teman, fungsi F, X, y aksen, y double aksen sampai dengan Y pangkat N min 1 atau Y pangkat N sama dengan 0. Orde dari persamaan diferensial ini adalah orde tertinggi dari turunan yang ada dalam persamaan. Jadi perlu diingat, orde dari persamaan diferensial itu tuh adalah orde yang paling tinggi dari turunan yang ada dalam persamaan tersebut. Misalnya itu nih di sini ada contohnya, dy per dx plus 2xy sama dengan sin x. Itu adalah persamaan diferensial orde 1. Sedangkan d kuadrat y per dx kuadrat plus y sama dengan 0 itu merupakan persamaan diferensial orde 2. Kita langsung saja ke contoh biar mudah untuk memahaminya. Fungsi y sama dengan k e pangkat x adalah penyelesaian persamaan diferensial dy per dx sama dengan y pada interval x lebih dari min tak hingga dan x itu kurang dari tak hingga. Jadi di sini tuh karena d per dx itu dikali k e pangkat x sama dengan k e pangkat x. Jadi jika disubstitusikan ke dalam persamaan diperoleh k e pangkat x sama dengan k dikali e pangkat x yang berlaku untuk semua x. Jadi itu tidak semua penyelesaian PDB itu dapat disajikan secara eksplisit seperti contoh yang pertama. Jadi ada beberapa kasus yang yang sering kita temukan dan penyelesaian yang disajikan dalam bentuk implisit. Seperti kita lihat contoh kedua. Contoh kedua itu adalah tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial. Kita lihat di sini contohnya dy per dx plus y sama dengan 0. Kita lihat pembahasannya, dy per dx plus y, lalu dy per dx sama dengan kita pindah jadi min y, lalu sama dengan min 1 per y dy, ini sama dengan dx, lalu kita integralkan, min 1 per y dx sama dengan integral dx, menjadi dx. Menjadi min ln y plus c-nya itu konstanta ya teman-teman, sama dengan x plus c. Min ln y sama dengan x plus c. Lalu kita yang x-nya kita pindah di sebelah kiri semuanya menjadi x plus ln y plus c sama dengan 0. Ln y itu sama dengan min x min c. Lalu kita turunkan menjadi e
pangkat ln Y sama dengan E pangkat min X min C. Y sama dengan E pangkat min X dikali E dipangkatkan min C. Di situ karena langsung ya itu ln-nya. Karena E pangkat ln Y langsung ditulis aja Y, lalu Y sama dengan E pangkat min X dikali C. Jadi solusi umum dari persamaan diferensial dy per dx plus Y sama dengan 0 adalah Y sama dengan E pangkat min X dikali C atau konstanta. Yang selanjutnya yaitu masalah nilai awal. Jadi kita misalkan kita akan mencari penyelesaian dari Y sama dengan Y kali X dari persamaan diferensial orde 1 yang memenuhi Y X0 sama dengan Y0, Y aksen sama dengan fungsi F kali F X, Y. Contohnya Y aksen sama dengan 2Y dan Y0-nya sama dengan 2. Kita lihat jawab pembahasannya. dy per dx sama dengan 2y, 1 per 2y dy sama dengan dx, lalu diintegralkan, integral 1 per 2y dy sama dengan integral dx ya. Lalu diintegral 1 per 2 ln y plus c sama dengan x plus c, 1 per 2 ln y min x plus c sama dengan 0. Ln y pangkat 1 per 2 sama dengan x plus c, lalu e ln y pangkat 1 min 1 per 2 sama dengan E X plus C. Lalu akan menghasilkan Y sama dengan C kali E pangkat X kuadrat. Karena syarat awalnya itu Y 0 sama dengan 2, maka kita lihat, kita lanjutkan menjadi 2 sama dengan C E pangkat 0 pangkat 2 atau kuadrat menjadi C kuadrat sama dengan 2. Maka C-nya sama dengan akar 2. Sehingga solusi umum dari PDB dengan syarat awal yaitu Y sama dengan akar 2E pangkat X kuadrat atau Y sama dengan 2E pangkat 2X. Lanjut. Nih, bisa dilihat ya teman-teman, ini contoh yang selanjutnya nanti teman-teman pelajari. Jangan lupa di sini ya, ini ada contoh yang selanjutnya. Ini contohnya sebenarnya sama aja dengan yang sebelumnya. Lalu yang selanjutnya adalah solusi persamaan diferensial dengan mereduksi ke variabel-variabel terpisah. Persamaan diferensial orde 1 dengan bentuk dy per dx itu sama dengan f fungsi f x, y atau bisa ditulis m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0. Pemisahan variabel ini juga dikenal dengan nama metode Fourier. Ini yang dimaksud dengan metode ini itu yang biasa digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Metode ini memungkinkan kita itu untuk penulisan ulang persamaan agar setiap variabelnya itu berada di sisi yang berbeda. Kita lihat, apabila persamaan diferensial itu ditulis dalam bentuk F1x G1y dx plus F2x G2y dy ini kita lihat ya teman-teman. Ini di sini harus mempelajarinya agak rumit memang, cuman sebenarnya tidak sulit ya. Maka persamaannya itu akan menjadi F1x per F2x dx plus G2y per G1y dy sama dengan 0. Karena kedua ruas dua variabel X dan Y telah dipisahkan, maka untuk mendapatkan solusinya itu dengan mengintegralkan kedua ruasnya. Jadi kita integralkan. Yang pertama kita integralkan F1x per F2x dx dan ditambah integral G2y per G1y dy sama dengan C, atau juga dapat dinyatakan dengan Fx dx plus Gy dy sama dengan 0. Kita lihat di sini contohnya, contoh 1. Tentukan solusi umum Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Xy dy per dx plus x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Xy dy per dx itu sama dengan min x kuadrat min 1. Kita pindah ruaskan di sebelah kanan. Lalu menjadi xy dy sama dengan min x kuadrat plus 1 dx. Y dy sama dengan
belah kanan. Lalu menjadi X, Y, DY sama dengan min X kuadrat plus 1 dx. Y, dy sama dengan min X kuadrat plus 1 per X dx. Lalu diintegralkan. Integral Y, dy sama dengan integral min X kuadrat plus 1 per X dx. Lalu menjadi 1 per 2 Y kuadrat sama dengan min 1 per 2 X kuadrat plus ln X ditambah C. Y kuadrat itu sama dengan min X kuadrat min 2 ln X plus C. Gitu ya teman-teman. Di sini juga ada contoh yang kedua. Contoh keduanya juga sama, bisa dilihat di sini. Kita lanjut, ini juga yang kita langsung bahas ke contoh yang ketiga. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Y pangkat 3 dy per dx sama dengan y pangkat 4 plus 1 cos x. Penyelesaiannya yaitu y pangkat 3 dy per dx sama dengan y pangkat 4 plus 1 cos x. Y pangkat 3 dy plus y pangkat 4 plus 1 cos x dx dibagi kedua ruas dengan y pangkat 4 plus 1 menjadi min y pangkat 4 plus 1 cos dx plus y pangkat 3 dy sama dengan 0. Lalu kita integralkan seperti biasa, kedua ruasnya kita integralkan sehingga membentuk integral y pangkat 3 per y pangkat 4 plus 1. Karena turunan dari penyebut berhubungan dengan pembilang, maka bisa digunakan dengan ln, sehingga menghasilkan min 4 sin X plus ln y pangkat 4 plus 1 sama dengan K. Terus yang selanjutnya yaitu persamaan diferensial homogen. Bentuk umumnya itu mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0. Y sama dengan vx, turunannya dy itu dy sama dengan v dx plus x dv dikatakan homogen jika ditulis dalam bentuk turunan. Turunannya itu dx per dy sama dengan fungsi x, y. Maka terdapat fungsi tx, ty sama dengan fungsi x, y. Dan ciri umum dari persamaan diferensial homogen ini, setiap sukunya itu derajatnya sama, simpelnya homogen. Kita lihat 3 dy per dt min 5y sama dengan 0. Homogen, kenapa ini homogen? Karena ruas kanan itu sama dengan 0. Ruas kiri variabelnya terikat. Jadi kita lihat contohnya. Apakah persamaan diferensial y aksen sama dengan y plus x per x merupakan persamaan diferensial homogen? Jawabnya yaitu, ini dilihat kita pembahasannya, y aksen sama dengan y plus x per x. Fungsi x, y sama dengan y plus x per x menjadi f fungsi tx, ty sama dengan ty per tx per tx, sehingga kita di situ bisa dilihat fungsi tx, ty-nya itu menjadi y plus x per x sama dengan fungsi f fungsi x, y, sehingga homogen. Kita melihat di sini contoh keduanya. Apakah persamaan diferensial y aksen sama dengan x kuadrat plus 2y kuadrat per xy merupakan persamaan diferensial homogen? Y aksen sama dengan x kuadrat plus 2y kuadrat per xy menjadi itu fungsi fungsi x, y sama dengan x kuadrat plus 2y kuadrat per xy. Lalu dimasukkan menjadi fungsi tx, ty menjadi tx kuadrat plus 2t kuadrat y kuadrat per tx dikali ty. Sehingga menghasilkan x kuadrat plus 2y kuadrat per xy dikali fungsi f xy. Jadi itu saja teman-teman. Pada pertemuan kedua kali ini materi persamaan diferensial. Jadi di sini kalian harus ingat bagaimana menentukan untuk apakah persamaan diferensial itu homogen atau bukan. Sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.